Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang juru yang paling mantap, paling top, nomor 1 hanya di Ivan Studio. Dan selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, di sini siapa yang masih bermasalah dengan ketika kalian membuka suatu DAW itu kalian tidak bisa multiplayer? Contohnya misalkan kalian mau sambil ngeplay YouTube dan membuka DAW sekaligus gitu, tapi tidak bisa. Salah satunya pasti mati. Antara nanti kalau kalian buka YouTube kemudian DAW-nya mati, tidak bisa bunyi, atau sebaliknya ketika kalian aktifkan DAW-nya, YouTube-nya mati, tidak bisa ngeplay gitu. Atau dengan media player, misalkan kalian punya MP3 atau kalian punya soundtrack gitu, tidak bisa di-play berbarengan dengan DAW-nya. Nah, ini adalah jawaban untuk kalian semua, teman-teman. Jadi, ini tergolong dalam ranah memilih atau rekomendasi cara memilih kalian dalam membeli sound card ataupun audio interface. Ya, teman-teman, sound card dan audio interface sama, ya, sama. Tidak berbeda. Bukan seperti kalau orang bilang, wah jangan pakai sound card, pakainya audio interface lebih bagus. Sama. Oke, lanjut saja, kita langsung ke projectnya teman-teman. Boom. Nah teman-teman, di sini aku sudah menyediakan satu kontrol panel atau studio setup dari Cubase-ku. Nah aku nanti akan menunjukkan di sini ada beberapa driver. Nah, jadi teman-teman, ketika permasalahan yang pertama tadi ya teman-teman, ketika kalian itu buka DAW dan tidak bisa multiplayer atau tidak bisa multitasking lah ibaratnya, tidak bisa bekerja bersamaan dengan media lain, itu salah satu penyebabnya yaitu adalah di drivernya. Kenapa dengan drivernya? Aku sebenarnya juga tidak bisa menjawab kenapanya teman-teman, tapi yang kalian pakai itu pasti adalah ASIO for all. Oke, ASIO for all itu driver, salah satu driver yang aku tahu yang tidak bisa multiplayer. Kalau misal aku salah atau aku kurang bener, coba koreksi di kolom komentar. Mungkin ada yang sudah bisa, coba kalian bantu jawab. Karena pada kenyataannya banyak teman-teman yang masih belum bisa. Dan sampai sekarang pun aku juga tidak menemukan settingan bagaimana caranya menggunakan driver ASIO ini supaya bisa multiplayer itu tadi gitu. Menurutku tetap gak bisa gitu. Atau ya karena aku tidak mengulik lebih jauh lagi, karena sudah pakai driver yang lain akhirnya gak ketemu-ketemu gitu. Nah buat kalian yang mungkin sudah menemukan caranya, coba share di kolom komentar gitu ya teman-teman. Nah itu teman-teman, syarat pertama atau ketentuan pertama, kriteria pertama yang kalian harus perhatikan ketika kalian membeli sebuah sound card, pastikan sound card tersebut memiliki drivernya sendiri atau dari pabrikannya itu memang disediakan softwarenya. Apa sih driver itu mas gitu? Driver itu adalah sebuah software untuk mendrive, untuk mendirect atau untuk mengendalikan si hardwarenya. Nah gitu teman-teman. Jadi kan sound card itu kan hardware. Supaya bisa terkoneksi dengan komputer kita perlu adanya software, dinamakan driver atau sopirnya, kontrol panelnya gitu teman-teman. Jadi untuk mengaktifkan si sound card tersebut ya dibutuhkan software tersebut yang dinamakan driver gitu teman-teman. Nah masing-masing brand atau masing-masing merek dari sebuah sound card itu pasti ada bawaan drivernya masing-masing dari perusahaannya, kecuali memang sound cardnya tidak include software tersebut. Nah maka syarat utama yang aku bilang tadi teman-teman, ketika kalian mau membeli sebuah sound card, pastikan dia tidak hanya plug and play tapi juga memiliki driver. Justru menurutku kalau fiturnya plug and play itu bukan fitur yang bagus, tapi justru akan memberikan keterbatasan atau kekurangan tertentu di suatu kasus. Ya contohnya itu tadi, ketika kita mau pakai DAW atau kita mau multi channel multiplayer jadi nggak bisa. Padahal embel-embelnya plug and play, jadi nggak perlu install, tinggal kita colok langsung aktif. Tapi di keadaan tertentu justru itu menjadi suatu kekurangan teman-teman. Yang bagus justru sound card yang harus ada drivernya dan harus kalian install secara terpisah.
di sini aku contohkan, misalkan aku pernah pakai Focusrite. Nah, di sini ada Focusrite drivernya, ada yang tipe USB, ada yang tipe Thunderbolt, sesuai dengan tipe sound card kalian. Yang aku pakai sekarang adalah Behringer. Behringer itu sound cardnya, drivernya namanya UMC, sesuai dengan seri dari sound cardnya, yaitu Behringer UMC berapa gitu kan. Nah, ini aku pakai yang UMC. Atau misalkan aku punya mixer Yamaha. Nah, ini ada nih drivernya Yamaha Steinberg gitu kan. Kemudian di sini ada apa lagi? Studio USB, Studio Live, kemudian ada audio box. Ini Presonus teman-teman, untuk merek soundcard Presonus. Nah, jadi pilihlah soundcard yang include dengan softwarenya, bukan hanya sekedar embel-embel plug and play, tapi justru malah di keadaan tertentu yang aku bilang tadi itu akan menjadi kendala. Betul, plug and play itu sangat mudah, sangat praktis, tidak ribet, tidak perlu install di kalangan orang-orang yang memang membutuhkan plug and play. Tapi di situasi tertentu justru kita kesulitan ketika tidak ada drivernya. Nah, itu tadi sekilas tentang driver teman-teman. Nah, di sini aku mau mencontohkan atau aku mau menunjukkan bagaimana caranya ngecek. Kalian ketik aja di Google gitu kan. Ini aku membuka di Focusrite sebagai contoh, ini yang umum teman-teman, soundcard yang umum gitu kan. Focusrite gitu kan. Caranya membuka atau mencari drivernya gimana? Kalau aku ya aku ketik aja teman-teman nih, driver soundcard Focusrite gitu. Ya sudah, kalau memang ada itu kita buka saja, pasti ada. Langsung nih Focusrite resminya kita buka. Nah, kita pilih tipenya. Kita pilih aja yang terbaru kan, yang generasi keempat sekarang. Kita buka. Nah, di sini sudah disediakan masing-masing tipe sound card yang dijual di pasaran gitu. Tentunya yang dipakai semua orang gitu kan. Kita contoh lah yang Solo, Scarlett Solo, kita buka. Jebret. Nah, di sini sudah ada teman-teman software link tuh. Focusrite Control 2 include driver. Tinggal kalian download. Ukurannya paling berapa teman-teman? Kita download lah. Tuh, ukurannya cuma 50 MB teman-teman. Tidak besar, driver itu tidak besar. Jadi tidak usah khawatir, jangan takut untuk membeli soundcard yang harus install dulu. Justru ini yang proper, justru ini yang bagus untuk produksi audio maupun musik kalian daripada yang plug and play. Itu menurut pengalaman Ivan Pianis loh ya teman-teman. Kalau kalian memiliki pengalaman pribadi yang berbeda, silakan sharing-sharing di kolom komentar boleh. Gitu ya teman-teman. Atau nanti misalkan nih, contoh satu lagi, driver soundcard Behringer. Nih, gampang teman-teman tuh. Kalau memang produsennya atau perusahaannya itu menyediakan, di sini langsung aja pergi ke Behringer officialnya. Nah, sudah disediakan banyak sekali di sini teman-teman tuh. Software, firmware. Yang software ini kan kita bisa baca dia itu apa. Nah, kita cari aja di sini driver gitu kan. UMC misalkan. Tuh, sesuai dengan jenis soundcard dan serinya. UMC 404 ini drivernya, tinggal kalian download di sini. Ini UMC 202 tinggal kalian download di sini. Nah, itu cara memilih soundcard yang menurutku worth it atau tidak gitu teman-teman. Sekarang kalian cek deh. Misalkan aku tidak akan menjelek-jelekan, tidak akan menjatuhkan brand-brand lain, tapi coba kalian cek soundcard kalian yang mereknya itu seperti inisial MN gitu kan. Terus kemudian apalagi D itu DO gitu kan. Nah, kalian cek apakah ada drivernya. Kalau memang ada berarti oke, kalian tinggal download drivernya. Jangan pakai ASIO for all gitu. Tapi setahuku beberapa brand tersebut itu gak ada gitu. Kayak ada brand yang lumayan terkenal tapi ternyata dia juga tidak ada. Itu aku waktu itu salah beli teman-teman. Jadi eksperimen aja, aku penasaran dengan brand tersebut gitu kan. Terus ternyata fiturnya memang plug and play gitu, tapi tidak ada drivernya itu tadi. Nah, padahal itu brand yang cukup terkenal juga gitu. Nah, jadi menurutku coba kalian searching dulu seperti ini. Ini menjadi salah satu cara
untuk memilih sound card mana yang harus kalian beli, yang pertama adalah menggunakan driver bawaannya gitu ya. Jangan menggunakan ASIO for all seperti yang tanpa sound card teman-teman. Jadi kalau kalian menggunakan ASIO for all ini tuh sama aja kalian kayak nggak pakai sound card. Pakai sound card bawaan dari komputer atau internalnya komputer atau laptop kalian kayak gitu teman-teman, bukan sound card eksternal yang memang dikhususkan untuk produksi audio ataupun music production kayak gitu teman-teman. Nah, itu tips yang utama dan menjawab keluh kesah kalian selama ini tentang multiplayer dalam sebuah DAW ataupun dengan media player yang lainnya. Tips yang kedua itu adalah kalian memilih karakter dari inputnya, tentu saja dari bagaimana preamp mikrofonnya. Kalian coba aja kalian dengerin apakah preampnya ini bagus untuk rekaman, apakah floor noise-nya itu kecil atau besar. Kalian kan bisa coba inputnya itu ketika kalian masukkan instrumen ataupun mikrofon, kalian dengarkan hasil rekamannya itu bagaimana, apakah sinyalnya bagus, sinyalnya tebel, range frekuensinya lengkap, atau ada noise yang tebal atau bagaimana. Itu dari segi input. Yang ketiga adalah outputnya atau DAC-nya. Yang namanya hardware itu ada DAC-nya atau digital to analog converter. Jadi mengkonvertkan, mentranslate dari data DAW itu kan digital, di output kan atau dikeluarkan menjadi analog ke speaker kalian. Nah, maka ada konverternya. Nah, DAC ini juga mempengaruhi kualitas suara yang dikeluarkan. Kalau DAC-nya bagus, maka outputnya juga akan bagus. Tapi kalau DAC-nya itu kurang, ya yang kita dengar juga kurang. Jadi nanti kita akan tertipu. Contoh misalkan kita rekaman nih, mikrofonnya sudah bagus, penyanyinya sudah bagus, cara rekamannya sudah oke, ruangannya sudah kedap, tidak ada noise dan lain sebagainya. Begitu kita play, outputnya ternyata noise. Nah, kita bingung ini noise dari mana? Ada shhh gitu, atau suaranya tuh frekuensinya tidak lengkap, tidak full range gitu, banyak frekuensi yang terpotong. Ternyata yang bermasalah bukan di data rekamannya, yang bermasalah ternyata ada di outputnya, di DAC-nya, karena DAC-nya tidak bisa memberikan atau tidak bisa memproduksi suara dengan kualitas yang optimal. Akhirnya kita tertipu, rekamannya sudah bagus, yang kita dengar jelek. Mixing pun begitu, sebenarnya yang kita mixing sudah bagus, tapi ternyata yang keluar malah jelek, karena tidak dikonvert atau tidak ditranslate dengan benar oleh si DAC soundcard tersebut. Jadi banyak sekali faktor teman-teman untuk menentukan kualitas dari sebuah audio kita. Salah satunya pemilihan soundcard ini. Jadi kalau ditanya teman-teman, Mas, apakah jenis soundcard, merek soundcard, brand ataupun harga itu berpengaruh ke hasil audio? Secara harafiah tidak teman-teman, tidak semutlak. Oh, kalau kamu pakai soundcard ini kemudian jelek, Pak soundcard jadi bagus. Sebenarnya tidak seperti itu. Tapi kalau menurut dari penjelasan yang sudah kita rundingkan ini tadi, yang sudah aku paparkan ini tadi, mempengaruhi teman-teman. Karena apa? Ya itu tadi, yang kita rekam sebenarnya bagus, tapi ternyata yang dikeluarkan jelek. Akhirnya kan kita tertipu. Kita harus ngapain gitu, jadi buta kan kita teman-teman. Seolah-olah kita jadi tidak tahu arah mau ngapain, karena yang dikeluarkan sudah tidak maksimal. Kemudian dari segi input, kalau inputnya juga jelek, preampnya juga tidak maksimal, suaranya banyak noise-nya, gain-nya juga nggak karu-karuan lah ngaturnya gitu. Nah, itu kan jadi kendala juga, rekamannya jadi tidak maksimal gitu. Dari driver tadi juga seperti itu. Kita jadi kesulitan untuk kita mungkin ngulik dari YouTube, atau kita mau sambil karaokean gitu kan, kita sambil mau mixing di DAW, sambil nyanyi, sambil live, tapi tidak bisa multi player, kan menjadi PR juga gitu teman. Jadi berpengaruh tidak ke dalam kualitas produksi kita, berpengaruh dengan apa yang sudah kita paparkan tadi teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi itu adalah beberapa tips cara memilih atau ketika kalian ingin membeli soundcard itu seperti itu teman-teman. Ada 3 hal yang harus kalian perhatikan itu tadi ya. Yang pertama adalah driver, yang kedua adalah inputnya, yang ketiga adalah outputnya. Nah, ketiga ini kalian harus cross check, kalian harus pelajari, kalian harus teliti secara mendalam supaya tidak salah beli soundcard. Sekarang soundcard dengan
standar yang sudah proper atau standar produksi yang bagus itu harganya tidak jauh berbeda dengan yang merek-merek dengan inisial-inisial itu tadi tersebut teman-teman, yang belum menggunakan driver, yang mungkin DAC-nya juga kurang, yang mungkin inputnya juga kurang preamp-nya gitu teman-teman. Jadi menurutku kalian lebih baik invest ke ya seperti Focusrite yang Solo ini menurutku lebih worth it teman-teman. Dia harganya tidak terlalu jauh lah dengan yang merek-merek itu ya, katakanlah 1-2 juta itu, tapi benar-benar proper, bisa untuk jangka panjang, kalian tidak perlu upgrade lagi, dan sudah proper teman-teman, bisa digunakan di segala medan. Kalian mau live streaming bisa, mau sekedar karaokean bisa, mau produksi kecil-kecilan bisa, mau home recording bisa, mau kamar studio bisa. Sama, fungsinya sama teman-teman, tapi kualitasnya berbeda gitu teman-teman. Oke, jadi segitu aja teman-teman video kali ini tentang tips cara memilih sound card yang baik atau yang proper versi Ivan Pianis. Sekali lagi ini versiku, sepengalamanku, aku tidak menjatuhkan atau tidak mengunggulkan, aku juga tidak di endorse, aku tidak dibayar untuk menilai ini semua. Jujur ini hanya dari pengalaman pribadiku dan dari beberapa cerita-cerita teman-teman yang berkeluh kesah atau memiliki kesulitan di multiplayer itu tadi yang utama gitu. Jadi aku kayak menarik membuat konten ini gitu teman-teman. Jadi gitu, selamat mencoba lagi, selamat mempelajari tentang soundcard kalian. Coba kalian cari deh drivernya gitu kan, driver dari soundcard yang sudah kalian punya gitu. Siapa tahu ada gitu ya, jangan pakai ASIO. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman, God bless you.